nggih? Jelas. Maksud su'aul basyirah di dalam zikir sirul asr, Pak, menekankan ruhaniyah sampean hanya beriman Allah yang berperan, bukan makhluk. Inilah kedudukan hakikat untuk mengesahkan Allah. Nah, kedudukan manusia tadi, kedudukan manusia tadi ada hamba, ada Gusti. Kalau ini sampai harus mengahadkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh makhluk yang terjadi di dunia ini. Sikon hanya hidup atau Allah yang berkuasa. Udah, ini dengan rasa. Hati sadar diri menyadari lewat rasa iman hanya Allah. Hidup itu yang berperan. Ketika mudahnya muncul rasa di dalam hati jenengan ini karena didorong zikir sir yang dilahirkan la ilaha illa huwa, mengapa ini tidak dilakukan? Artinya hati jenengan terus berucaplah Allahu Allah, hu Allah, sambil ruhaniyah jenengan yakin merasakan hidup itulah yang segala-galanya. Ini fungsinya su'aul basyirah adalah menghapus iman jenengan kali kula ruhaniyah ini yang tadinya ada selain Allah yang berperan. Aku yakin yang tausiah itu mukhlason, makhluk. Lah ini nanti dihapus. Jenengan yang tadinya Allahu Akbar sholat merasa diri kita yang bisa bergerak, diri kita yang bisa segala-galanya. Nanti iman yang seperti itu dihapus Allah, menjadi di dalam iman hati sampean hanya karena hidup ini segala-galanya yang berperan dan segala-galanya. Inilah cara kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat yang khusyuk seperti ini. Coba dipraktekkan. Sibukkanlah hati dengan rasa iman hanya hidup yang berperan ketika saat sholat. Jangan sibuk kita itu membangun jasmani. Mohon maaf, boleh-boleh saja membangun jasmani, wajib. Makharujil hurufnya kudu benar, Fatihahnya lagi itu toh, gerakannya itu secara syariat. Tapi manakala kau tidak sibuk membangun rohaniyahmu, mohon maaf, sholat kita pasti akan dijerumuskan oleh nafsu rohaniyah kita. Akhirnya ingat pada selain Allah. Tapi kalau kita bangun dengan bentuk menyibukkan hati berzikir pada Allah itu tadi, aku yakin sholat sampean akan bermutu. Aktivitas sampean kali kula di luar sholat pun juga bermutu, karena mengikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore. Wa minal lail, malam juga begitu. Rasulullah itu ruhaniyahnya, hatinya sibuk selalu berzikir pada Allah. Ini Pak. Nah, zikir yang bisa mencapai tembus terhadap yang memiliki nama Allah, berangkatnya dari zikir sirul asrar di su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Makrifat Allah. Ruhaniyah sudah dijanjikan Allah bertemu terhadap Allah. Tetanda bertemu apabila la yarawna li anfusihim syai'an. Diri kita Pak ya, diri kita sudah tidak merasa kalau sholat itu sholat kita. Terus melihat
makhluk yang lainnya, diri kita sudah tidak yakin munculnya sumber perkara itu dari makhluk, sudah tidak ada. Ini tertanda kalau ruhaniyah itu sudah sampai pada Allah. Laksana air hujan turun ke lautan, sudah sampai ke lautan, nama air hujan hilang boten? Hilang. Ruhaniyah jenengan hilang, nama makhluk hilang. Inilah yang kumaksud kedudukan makhluk dan kedudukan Allah. Manakala kau bisa melepaskan sifat basyariyah atau keakuan hamba, maka mohon maaf, Anda ini yang dikatakan arifun, hamba yang sudah sampai makrifat pada Allah. Inilah kesempurnaan Islam. Bapak Ibu, kalau sudah di ainul basyirah, maka otomatis Allah katakan, di situ dikatakan hakul basyirah, sudah benar sodakta, ya abdi sodakta, sudah benar, sudah betul keimananmu, hanya keesaan padaku, itu kata Allah. Sodakta, sodakta, udah benar, sudah benar. Akhirnya dengan sendirinya Anda akan menemukan zikir yang keempat, fana'udz zikri, yang muncul dari la ilaha illa ana. Maka penyembahan jenengan itu benar-benar terhadap aku. Paham? La ilaha illa ana, aku Allah. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud membangun rohaniah. Bahkan W.R. Supratman aja sudah mengatakan, bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk Indonesia Raya. Esa Indonesia Raya itu esa maksudnya. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama mestinya kita itu makrifat Allah. Cuman mengapa ajaran ini di tengah masyarakat ditutup-tutupi? Ini yang saya tidak habis pikir, Pak. Entah itu yang salah siapa, saya juga tidak tahu. Hak, wallahi ini ajaran Rasulullah. Mengapa disembunyikan? Terus sebab apa ini disembunyikan? Saya juga tidak tahu apa alasannya mereka itu. Saya tidak tahu, Pak. Cuman apa mungkin, bahasa kinayah saya, orang buta bisa menuntun orang buta menuju sampai tujuan. Bahasa kinayah saya seperti itu. Mengapa kita dijadikan orang buta? Mengapa kita disebut orang buta? Karena ruhaniyah kita, ainul basyirah, itu dibutakan oleh Allah lewat nafsu yang ada pada diri saya. Karena kita itu sami'na wa ata'na terhadap nafsu. Makanya Allah mengutus utusannya Muhammad membawa dinul haq ini. Akhirnya diteruskan Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau kau sudah memegang tali Allah, mengikuti aku, mengikuti Muhammad, bahasa ini, otomatis Allah itu jadi imammu. Kalau Allah itu menjadi imammu semata, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kau akan dimasukkan tempat yang terang benderang. Maksudnya apa?
jenengan dibebaskan dari perbudakan hawa nafsu, akhirnya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ayat itu diteruskan, barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai imamnya, mengikuti nafsu itu, kebalikannya, sing gelap tambah gelap, nggak pernah menemukan padang. Minan nur ila dzulumat, di kahanan gelap. Tergantung kita memilih siapa. Apakah nafsu jadi imam kita, apakah Allah menjadi imam kita? Tergantung kita masing-masing. Saya katakan, orang yang menjadikan Allah sebagai imamnya, mesti orang itu mengikuti Rasulullah secara sempurna. Tidak syariatnya saja, tetapi juga hakikatnya sampai